Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 2311068. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan basic NumPy pada Python. Di sini ada beberapa yang akan kita praktekkan terkait size NumPy, performance NumPy, function yang ada pada NumPy. Di sini langsung saja pada perintah atau sintak yang pertama. Di sini yaitu ada import NumPy ASNP. Baris ini digunakan untuk mengimpor library NumPy ke dalam program Python. NumPy ini yaitu nama library asli. ASNP ini membuat singkatan menjadi NP. Untuk yang baris kedua ini, np.version ini digunakan untuk menampilkan versi dari library NumPy yang sedang digunakan. Di sini yang sedang kita gunakan itu ada 2.4.3. Selanjutnya ada create 1D vector. Di sini vector row np.array 12345 print vector row. Pada kode ini kita bisa membuat sebuah array satu dimensi menggunakan NumPy. Satu ini contohnya np array 12345 itu membuat array berisi angka dari 1 sampai 6. Vector array ini yaitu variabel untuk menyimpan array tersebut. Ini print vector ini untuk menampilkan isi array ke layar. Kita coba run saja. Nah, di sini dia akan menampilkan array yang kita buat tadi. Di sini ada check dimension of vector atau matrix US set. Di sini ada print vector row set. Kode ini digunakan untuk menampilkan bentuk atau dimensi dari array vector row, yaitu 6. Selanjutnya ada type vector row, yaitu kode ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari variabel vector row. Tipe ini yaitu fungsi bawaan Python untuk mengecek tipe data vector row array yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya di sini ada vektor kolom, yang dimana kode ini digunakan untuk menampilkan bentuk atau dimensi dari array vektor kolom. Vektor kolom adalah array kolom yang sudah dibuat, yaitu yang sudah dibuat ada np array 12345 ini untuk outputnya dia akan menampilkan yang kita buat tadi. Di sini ada print vektor kolom shape yaitu 6 dan 1. Selanjutnya ada create 2D vector. Di sini adalah matriks array 2D dengan 3 baris dan 4 kolom. Itu ada print matrix, itu menampilkan seluruh matriks. Matriks ini menampilkan seluruh matriks yaitu 1 sampai 9. Di sini ada matriks shape. Ini menunjukkan 3 baris dan 4 kolom yaitu 3 dan 4. Ini untuk mengecek tipe matriks yang kita gunakan. Selanjutnya ada np-zeros. Ini membuat ID array dengan 100 elemen semuanya 0.0, yaitu tipe float. Di sini ada print zero matrix, yaitu menampilkan 0.0 sebanyak 100 kali. Ini semua nilainya adalah 0.0 karena default di type NumPy untuk zeros adalah float 64. Oke, selanjutnya ada import NumPy AS np zero matrix np zeros 6,2 itu membuat array 2D dengan 6 baris dan 2 kolom. Semua elemennya adalah 0.0 sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada print zero matrix yaitu menampilkan zeros yang kita buat tadi, itu ada semua nilainya ada 0.0 karena default tipe data NumPy-nya adalah float. Ini selanjutnya ada 2 contoh yang di atas tadi sama zeros matrix np zeros 2,6 membuat matriks 2D dengan 2 baris 6 kolom semua elemennya 0.0. Ini hasil print zerosnya, itu kegunaannya untuk memudahkan membuat matriks awal yang bisa diisi nanti. Sering dipakai di matematika, statistik, dan machine learning. Selanjutnya ada
zero matriks MP0 5,7 membuat matriks 2D dengan 5 baris dan 7 kolom, semua elemennya 0.0 sama seperti yang sebelumnya. Ini sering digunakan sebagai matriks awal sebelum diisi dengan data lain. Ini untuk outputnya. Dia akan menampilkan 5 baris dan 7 kolom. Selanjutnya ada zero matrix MP0 4,5,2 yang dimana ini membuat array 3D sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada 4 ini untuk lapisan atau baris utama, 5 ini kolom di setiap lapisan, 2 ini elemen dari kedalaman setiap posisi semua elemen 0.0. Outputnya akan terlihat seperti ini ya, disingkat untuk satu lapisan. Oke. Selanjutnya ada create matrix 1. Di sini one matrix NP ons 60 print on matrix. Ini membuat matrix 2D dengan 4 baris dan 9 kolom, semua elemennya 1.0. Outputnya ini ada 1.1.1. Kegunaannya ini cocok untuk membuat matriks awal atau matriks konstanta sebelum operasi matematika. Digunakan pada matematika. Selanjutnya ada NP1 4,9 4 baris 9 kolom print one matrix. Sini membuat matriks 2D dengan 9 baris dan 4 kolom, semua elemennya 1.1. Oke. Selanjutnya juga sama seperti yang sebelumnya, ini berulang. Ini ada generate matrix. Generate matrix ini yang pertama generate matrix NP linspace 1,5, yaitu membuat satu array dari 1 sampai 5 secara merata terbagi menjadi 50 elemen. Nilai pertama 1.0, nilai terakhir ini ada 5. Oke, ini untuk outputnya kita print. Ini untuk outputnya ini 1 sampai 5. Elemen yang pertama itu 1.0, elemen yang terakhir 5.0, sisanya angka-angka di antara 1 sampai 5 dibagi jaraknya sama. Ini contoh sebagai outputnya. Selanjutnya ada NP linspace 1,5,3, yaitu membuat array dari 1 sampai 5 dengan 3 elemen saja. Ini ada 1, 3, dan 5. Begitupun juga dengan yang ini. 1,5,5 membuat ID array dari 1 sampai 5 dengan 5 elemen terbagi rata, outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di sini ada, ini sebenarnya sama semua ya, cuman ada beberapa contoh. Lanjut saja ke akses elemen vektor. Di sini ada yang pertama di sini ada matriks, itu mengambil baris kedua atau indeks dimulai dari 0. Itu ada outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada beberapa. Di sini juga matriks yang pertama yaitu baris yang indeks pertama yaitu 4, 5, 6, 6. Selanjutnya ada matriks min 1, yaitu dimana mengambil baris terakhir dari matriks, indeks negatif dari NaPi menghitung dari belakang. Indeks negatif dari NaPi itu ada matriks min 1, baris terakhir, matriks min 2, baris kedua dari belakang, matriks min 3, baris pertama pada matriks 3 kali 4 ini. Bisa digabung dengan kolom, misal matriks min 1, 2, elemen terakhir baris, kolom ke min 3 ke 9. Ini contohnya. Ini contoh selanjutnya akses menggunakan slice. Matriks 1.2 itu mengambil baris mulai dari indeks 1 sampai akhir. Indeks di NaPi bisa dipakai di slice standar atau N. Itu 1.2 mulai dari baris kedua, indeks 1 sampai baris terakhir. Jadi yang diambil adalah baris kedua dan ketiga dari matriks 3 kali 4. Jika ingin mengambil baris tertentu dan kolom tertentu bisa direkomendasikan dan diganti di sini. Ini untuk outputnya. Ini baris terakhir ya. Selanjutnya ini ada beberapa contoh. Ini matriks min 2 titik min 1
slashing dengan indeks negatif. Indeks negatif dihitung dari akhir, min 1 baris terakhir, min 2 baris kedua dari akhir, yaitu indeks 1. Slash min 1 titik 2 min 2 diambil dari baris indeks kedua sampai sebelum 1 hanya baris kedua. Ini untuk outputnya. Selanjutnya ada matriks 0.2, ya ini mengambil baris dari indeks 0 sampai 1, indeks 2 tidak termasuk. Slash standar N dinampi memasukkan star tapi tidak masukkan N, jadi 0.2 baris ke 0 dan ke 1. Selanjutnya ada ini ada beberapa contoh. Selanjutnya ada mengakses kolom dalam matriks 2D. Ini ada beberapa contoh sama seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut saja. Ini contoh ini sama seperti yang sebelumnya, cuman berulang. Maka di sini saya akan skip. Oh, ini kita lanjut ke teks kompleks 3D, matriks akses elemen 9,9. Ini matriks NP array yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita buat di NP array ini, dan jika kita ngeprint, dia akan langsung ngeprint semua. Selanjutnya ada kompleks case 3D matrix. Ini adalah array 3D nampi yang bisa dibayangkan seperti lapisan matriks, struktur 2 lapisan, depth eksis 0, setiap lapisan memiliki 2 baris eksis, setiap baris memiliki 3 kolom eksis. Ini ada beberapa contoh. Ini matriks setnya 225. Matriks 0 mengambil lapisan pertama indeks dari 0 dari array 3D. Bentuk hasilnya adalah 2D array baris X kolom karena kita mengambil satu lapisan. Matriks 1 ini mengambil lapisan kedua indeks 1 dari array 3D. Hasilnya adalah 2D array baris X kolom dari lapisan kedua. Sedangkan 0 diambil dari lapisan pertama indeks 0. 1 diambil baris kedua dari lapisan tersebut, indeks 1. Hasilnya adalah 1D array dari baris tersebut, semua kolom di baris itu. Oke, ini contohnya. Ini ada selanjutnya vektor data tipe. Pada ini ada beberapa contoh. Yang pertama matriks NP array. Di sini sama seperti yang sebelumnya. Ini ada matriks DTP menampilkan tipe data elemen dalam array nampi. Semua elemen di matriks adalah bilangan bulat, jadi tipe data integer 64 adalah pada kebanyakan sistem. Jika elemen berupa desimal, tipe data akan jadi float 64. Nah, ini ada outputnya DTP integer 64. Ini kita cek matriks TP-nya 64, matriks net base-nya 120. Matriks tipe NP integer ini mengubah tipe data semua elemen menjadi integer 32 bit. Ini mengubah jadi 32 bit. Sebelumnya elemen memungkinkan ini ada 64 bit. Sekarang menjadi integer 32 bit elemen 4 byte. Matriks DTP ini untuk memastikan tipe data konsisten atau untuk menghemat memori pada array besar. Ini ada matriks net bias menunjukkan total memori dalam byte yang digunakan oleh semua elemen array. Ini outputnya ada 60.
berarti array yang dihitung hanya memiliki 15 elemen, misal set berbeda, atau sistem menggunakan 4 byte per elemen, tapi array lebih kecil. Selanjutnya ada matriks step, TP, NP unit 8, tipe data 8 bit, unsigned, ini integer, setiap elemen array bisa menyimpan nilai dari 0 sampai 255. Keuntungan ini menghemat memori dibanding integer 32 atau 64 bit. Cocok untuk data yang pasti tidak negatif, misalnya gambar atau jumlah kecil. Ini udah berubah jadi TP-nya UNT 8. Oke, ini ada beberapa contoh. Selanjutnya ini ada matriks step menampilkan dimensi matriks 3,5. Ini menampilkan matriks 3,5, 3 baris dan 5 kolom. Ini penting untuk memahami struktur data 2D sebelum melakukan operasi seperti slicing, indexing, atau perkalian matriks. Ini adalah matriks step 0, mengambil jumlah baris dari matriks. Dalam kasus ini ada 3 baris, ini outputnya 3, sangat berguna saat ingin looping per baris untuk memproses matriks baris demi baris. Ini ada matriks step 1, ini mengambil jumlah kolom dari matriks. Dalam kasus ini ada 5 kolom, berguna ingin looping per kolom atau mengakses elemen kolom tertentu. Ini ada matriks size, menampilkan jumlah total elemen dalam matriks. Perhitungan 3 baris, 5 kolom, 3 kali 5 sama dengan 15 elemen. Berguna untuk mengetahui berapa banyak data yang dalam array sebelum melakukan operasi seperti penjumlahan, rata-rata, atau resep. Ini ada matriks beam, yang dimana ini menampilkan jumlah dimensi array. Vis adalah vektor 1D hanya satu baris atau kolom. Output 1 ini menunjukkan bahwa ini array satu dimensi, berbeda dengan matriks 2D yang memiliki lim 2 ini. Selanjutnya ada built-in function. Di sini ada beberapa contoh. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ini ada beberapa contoh untuk mengecek matriks tersebut. Ini sama seperti yang sebelumnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.